salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya yang mulia. Baik, Bapak Ibu, maaf, teman-teman sekalian, eh, dalam ngabuburit ini ada beberapa rangkaian acara. Yang pertama ada pembacaan amaliyah, rutinan amaliyah yang akan disampaikan oleh Saudari Sulistiana selaku koordinator regional Kediri. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi, kebangsaan tentang jalan untuk Nusantara seperti itu ya. Oleh koordinator regional Malang, yaitu ada Kak Deo dan Kak Ihsan selaku koordinator Medan. Baik, tak perlu berpanjang lebar. Untuk mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah yang dilanjutkan dengan Al-Fatihah. Dipersilahkan. Bismillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu pembacaan amaliyah yang akan dipimpin oleh Saudari Sulistiana Ma'rifatin. Kepada beliau dipersilahkan. Monggo Kak Sulis. Terima kasih Mbak Juli. Mungkin langsung aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung baca amaliyah. Bismillahirrahmanirrahim. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ولا أتاك حديث موسى إذا رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى بسم الله الرحمن الرحيم وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره
إنه كان توابا يا جبار يا قهار 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 بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل Baik. مسمى وأن الله بما تعملون خبير يا سميع يا بصير يا قدير 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 صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Sulistiana Marifatin atas pembacaan amaliyah aktivis penelah. Baik, selanjutnya yaitu sesi diskusi pemaparan dari narasumber kita, yaitu ada Kak Deo dan Kak Ihsan. Alhamdulillah di sini sudah tergabung Kak Deo ya, mungkin Kak Ihsan belum tergabung. Halo Kak Deo, Ya, cek. halo Mbak, masuk. Baik, mungkin bisa di on cam dulu kali ya, biar kenal gitu teman-teman seluruh Nusantara ini. Kak Dio ini merupakan salah satu, maksudnya koordinator aktivis penelah regional Malang gitu ya. Untuk mewakili Malang, beliau menjadi pemantik sore hari ini. Dipersilakan. Kawan-kawan sekalian yang sudah hadir di acara kita bersama ini. Nah, tadi pembukaannya uh, saya di sini sebagai pemantik. Langsung saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Sekali lagi saya mengucapkan setinggi-tingginya apresiasi kepada kawan-kawan sekalian, kawan-kawan pimpinan pusat, terus juga ada kawan-kawan dari regional dan sebagainya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi sesuai dengan pembukaannya Mbak Dwi tadi, kalau saya sebagai pemantik artinya saya tidak sepenuhnya yang apa namanya yang menguasai atau nggak sepenuhnya yang bicara di forum ya. Jadi harapannya teman-teman nanti sekiranya ada sesuatu yang bisa di-sharingkan atau didiskusikan di masing-masing daerahnya, karena saya juga belum tahu di daerahnya khusus. Misal saya belum pernah ke Medan dan lain sebagainya kayak gitu. Uh, jadi kalau untuk di Malang sendiri, kalau untuk di Malang sebelum kita membahas Janur lebih lanjut, problem
problem secara umum sendiri di Malang, kita kita terbagi di tiga hal ya. Tiga hal ini terkhusus di wilayah yang sifatnya itu basisnya lingkungan. Karena kalau teman-teman tahu, orang itu kalau ke Malang otomatis tujuannya ya liburan. Karena mau nggak mau, ya secara secara kondisi geografis pun Malang cukup mendukung ya, karena dataran tinggi dan lain sebagainya, alamnya belum banyak terkamar dan lain-lain. Nah, untuk di hal yang lain, misal di hal yang lain, kita ini eh, khusus di Malang itu terkenal dengan istilahnya kota pendidikan. Kota pendidikan sekaligus juga kota yang eh, banyak pendatangnya otomatis. Banyak masyarakat-masyarakat urban yang ya dia hanya sebatas singgah untuk misal mencari nafkah atau mencari pendidikan dan lain sebagainya. Setelah itu pulang ke asalnya masing-masing dan lain-lain. Nah, ini menjadi problem, kemudian menjadi problem ketika uh, hal-hal yang demikian tidak tidak difahami atau tidak aksikan atau tidak dianalisis lebih lanjut lagi, karena beberapa beberapa kasus, beberapa masalah khususnya di hari-hari ini ya, Malang itu sudah mulai terasa panas. Jadi kalau teman-teman ke Malang, misal main-main ke Malang, itu nanti teman-teman akan merasakan dulu Malang itu gitu dingin, apalagi kalau di musim yang musim-musim uh, Juni dan seterusnya itu sudah mulai dingin sampai dengan Oktober dan lain-lain. Yang ada bulan itu kalau ada berbernya itu, kalau kata orang Malang itu ya itu Malangnya lagi dingin. Kalau sekarang itu panasnya udah makin, kalau kalau bahasa Jawanya itu nyelekit gitu ya. Nyelekit. Panas mataharinya itu udah mulai nyelekit. Nah, ini kemudian jadi problem sendiri di wilayah-wilayah Malang pun. Nanti ini saya nggak tahu kalau di daerahnya teman-teman mungkin juga juga mengalami problem yang sama gitu. Nah, kemudian ada beberapa agenda yang kita coba bangun dengan kawan-kawan kolektif di Malang, sekaligus uh, kita kita membahas membahas tentang lingkungan dan lain sebagainya kayak gitu. Karena mau tidak mau ya, ya problem hari-hari ini ya tentang tentang krisis iklim, terus juga tentang pemanasan global dan lain sebagainya. Dan di Malang khususnya ini juga nanti nanti bisa bisa jadi apa namanya, bisa jadi langkah langkah strategis kita kalau kalau mengatasi suatu masalah itu nggak harus sendirian, nggak harus aktivis peneleh aja, tapi juga bersama dengan kolektif-kolektif yang lain gitu. Itu untuk kemudian kita mengejawantah, mengaksikan hal-hal yang uh, hal-hal konsolidasi dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, uh, nah kalau untuk ini sendiri ya, kalau untuk beberapa kemarin sempat diskusi dengan teman-teman yang memang concern di bidang uh, lingkungan dan lain-lain kayak gitu. Karena kemudian problem-problem lingkungan ini uh, jatuhnya kalau kalau di Malang itu sudah nggak lagi jadi isu-isu yang seksi bahasanya, isu-isu yang seksi, karena mau nggak mau kita bergelut dengan perusahaan, dengan hal-hal yang sifatnya kesenangan. Sekarang itu kalau di Malang, sekalipun teman-teman liburan sifatnya, tapi secara nggak langsung perusahaan-perusahaan yang menyediakan hiburan-hiburan tersebut itu secara nggak langsung itu, kalau teman-teman nggak kritis dan nggak melihat secara lebih detail lagi, itu sebenarnya mereka lagi mencoba untuk merusak lingkungan. Kalau peneleh kan diajarkan tentang paradigma dan lain sebagainya. Itu juga jadi salah satu problem. Paradigmanya ada yang salah, paradigmanya ada yang keliru memahami tentang hubungan keterkaitan antara manusia dengan alam itu sendiri. Karena uh, perusahaan itu otomatis dia akan ini ya namanya juga perusahaan, kalau dalam dalam teori ekonominya itu ya harus trade off. Harus trade off itu ketika kemudian kita ini menginginkan suatu hal, kita menginginkan sesuatu yang
yang mau kita miliki, otomatis kita akan mengorbankan hal-hal yang kita miliki yang lainnya kayak gitu. Nah, itu yang kemudian jadi jadi budaya dalam 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 keseharian manusia, apalagi sudah masuk ke wilayah-wilayah yang cara berpikir dan lain sebagainya kayak gitu. Itu yang menjadi problem. Ketika itu semakin membudaya, ini jatuhnya jadi bahaya gitu. Nah, jadi bahaya ini ya kita menanggulanginya mau tidak mau ya pakai cara-cara lewat penyadaran dan lain sebagainya. Kemarin kemarin kalau teman-teman sempat lihat agenda yang sempat dipost, itu kita sempat ada agenda bertani selaras dengan alam. Terus ada kita memproduksi hasil-hasil yang apa namanya khas Nusantara dan lain sebagainya kayak gitu, produk sabun dari kelor dan lain-lain kayak gitu. Itu, itu sebenarnya yang pertama adalah langkah penyadaran, sekaligus nanti kita bahas mungkin kita bahas janur lebih detail, dan mungkin ada mbak atau mas-mas yang dari pimpinan pusat dan lain sebagainya itu bisa bisa lebih menjelaskan tentang janur. Nah, kalau kalau eh, kalau di Malang sendiri ya, kalau di Malang sendiri, kalau saya diskusi sama teman-teman aktivis lingkungan di Malang itu, kita itu lagi berperang dengan apa namanya, dengan paradigma yang memandang bahwa lingkungan itu pakai cara pandangnya Barat itu, yang pertama dia dia menjadikan manusia itu sebagai sebagai pusatnya kayak gitu. Kalau kalau teman-teman pernah baca seorang tokoh gitu ya, namanya uh, Descartes, Descartesian, René Descartesian. Itu memandang kalau misal kayak lingkungan ini hanya sebatas sebatas apa namanya sistem mekanis aja, dan secara nggak langsung dia itu menyetujui secara ilmiah kalau misal bisa dieksploitasi atau bisa dimanipulasi gitu. Jadi sah-sah aja karena cara pandangnya itu ya alam ini untuk manusia ya, terserah manusia mau berbuat apa aja dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi budaya dan lain sebagainya. Nanti di akhir kita akan coba bahas di mana letak kesalahan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kemudian ini nanti nanti jadi pandangan umum tentang tentang manusia Barat ini memahami tentang tentang lingkungan dan lain-lain gitu. Sedangkan kalau kalau di Islam sendiri kan tuh kita mengajarkan atau kita diajarkan bahwa manusia itu sebenarnya bukan hanya seorang hamba aja, bukan hanya seorang abdi, tapi dia juga seorang khalifatul fil ard. Dia yang mengelola sumber daya ini, sumber daya alam dan sebagainya kayak gitu. Mengelola sumber daya alam ini bukan berarti terus lantas mengeksploitasi dan lain sebagainya kayak gitu. Karena otomatis mau tidak mau Islam itu kan juga mengajarkan jangan terlalu berlebih-lebihan, jangan terlalu mubazir dan lain sebagainya dalam dalam entah itu memakai sumber daya alam, misal air atau apapun itu yang bisa potensi manusia ini memakai secara berlebihan gitu loh, Mas. Kalau untuk janur sendiri, sebenarnya kalau spesifik di Malang sendiri kemarin tuh kita ada ini ya. Kemarin kita itu ada agenda agenda yang bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, teman-teman kolektif-kolektif lingkungan dan aktivis-aktivis yang lain, khusus di Malang. Kita menggarap salah satunya adalah bertani selaras dengan alam. Bertani selaras dengan alam ini kita murni nanti kita juga kerja sama sama MKPPG Singosari ya. Kita bekerja sama, kemudian MKPPG Singosari itu kan mengusung tema itu bertani selaras dengan alam, itu nggak harus pakai pupuk kimia dan lain sebagainya, karena ini yang jadi problem dulu dulu itu kenapa kemudian kajian-kajian tentang ekologis dan lain sebagainya bermunculan di berbagai
wilayah dunia karena mau nggak mau tadi itu pandangan-pandangan industrialisasi soal kita ini harus mempercepat kalau bertani itu harus harus punya hasil hasil yang cepat, hasil yang efektif dan lain sebagainya untuk keuntungan dan lain sebagainya. Karena itu yang jadi cara pandangnya bahwa tidak kalau kemarin saya diajarkan di sini ada Mas Fawait juga. Saya diajarkan Mas Fawait kalau tumbuhan dan lain sebagainya itu harus tumbuh dengan sendirinya atas ya memang memang atas kehendak Allah aja gitu. Jadi sebetulnya ini yang jadi satu pandangan alternatif ya kalau kita memahami alam sebagai 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 teman hidup di dunia bahasanya ya kita juga harus sama-sama saling memelihara dan lain sebagainya. Terus juga kita kemarin sempat sempat nyoba-nyoba untuk ya, bikin bikin sabun organik khusus dari daun kelor gitu. Nanti itu teman-teman juga bisa bisa kita sama-sama saling sharing, saling belajar gitu ya. Gimana caranya? Kebetulan saya juga belajar dari teman-teman yang lain. Makanya sebenarnya janur ini sendiri bukan bukan peruntukannya untuk aktivis peneleh saja, tapi juga untuk masyarakat secara umum, untuk teman-teman aktivis yang lain dan lain sebagainya. Kayak gitu. Kita pun sekaligus mempelajari atau mengenalkan ke mereka karena kondisi Facebook di awal soal ini cara pandang yang sudah membudaya dan lain sebagainya, tapi kita juga sekaligus ketika misal mereka itu punya insight-insight baru ya, tidak ada salahnya untuk kita uh, ngambil ilmunya dari mereka. Uh, Mungkin itu aja yang nanti nanti teman-teman kita lebih banyak interaktif dan lebih banyak diskusi aja. Karena saya juga ini ya, saya juga perlu insight dari teman-teman. Ada Mas Wahid, terus ada Bang Aril, ada teman-teman yang lain, ada Mas Purwanto dari Regional Jombang dan lain sebagainya. Saya juga perlu belajar dari teman-teman. Mungkin itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Feb, Mbak Dwi Feb. Terima kasih Kak Deo Sandi. Masya Allah ya, kronologis dari janur itu sendiri gitu. Dan memang kemarin beberapa waktu sudah apa teman-teman di Malang itu bergerak untuk ya sebagai langkah strategis gitu ya, aksi nyata untuk bisa menjalankan beberapa program dari janur itu sendiri. Jadi teman-teman perlu ketahui seperti yang telah kita bagikan di forum-forum aktivis peneleh seperti itu. Janur ini kan ada 9 program. Nah, di antara salah satunya bertani selaras dengan alam, kemudian penanaman pohon seperti itu. Dan kita juga tepatnya di Singosari di Malang itu juga sudah memiliki lahan yang memang bisa diberdayakan untuk eh, untuk bergerak untuk janur itu sendiri seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman di wilayah lain atau mau bisa menanggapi atau sharing di forum ini boleh dipersilahkan. Kebetulan ini tadi yang pemantik yang kedua belum bisa bergabung karena satu dan lain hal yang belum bisa memungkinkan untuk join bersama kita di sore hari ini seperti itu. Silakan teman-teman yang ingin berdiskusi dengan Kakak Deo dan kita semua bersama-sama seperti itu ya. Halo, cek. Kak Fawaid bisa eh, ini Kak bisa ditanggapi tadi kan Deo menyampaikan katanya pernah berkolaborasi gitu ya. Oh, ternyata belum merespon beliau.
Baik, dari teman-teman regional lainnya, ada tanggapan ataupun masukan untuk kita berdiskusi pada sore hari ini? Halo, masih ada penghuninya nggak nih ya, akun-akun ini? Sepertinya sudah lemas ya, menantikan buka gitu ya. Gimana Kak Jangan-jangan Dio, ini ada? sambil tidur ini, Kak. Nggak apa-apa. Yang penting nanti di dalam mimpi juga dapat intinya gitu ya. Kak Dio, ada tambahan lagi atau sudah cukup dari pembahasannya bergerak? Wah, nge-lag guys. Kalau saya sih Mungkin cukup dari Mbak. Nanti, Ketua Pur, Jombang, Jombang. oh iya, Atau monggo. Kak Suli sendiri dari Kediri nih. Pak Sulis. Pas. Halo, gimana Kak Dio? Eh, mungkin kalau dari saya itu aja sih Mbak. Nanti ketika misal teman-teman ini juga punya ide atau punya hal yang ingin diaksikan gitu bahasanya, bisa kita sama-sama saling berkolaborasi gitu ya. Nanti dengan Iya, teman-teman regional Malang terus Jombang yang sekiranya kita jaraknya tidak terlalu jauh gitu. Mungkin bisa kolaborasi kawan-kawan yang lain. Itu aja sih Mbak. betul sih. Mantap, ditunggu kolaborasinya berarti ya. Di sini ada Rizka Juanda, apakah ingin menanggapi atau gimana tadi memunculkan wajah cantiknya? Masya Allah. Insya Makasih, Allah, Insya Allah, Kak. Insya Allah. Bolehlah on cam sebentar. Aduh, janganlah. Oh ya, kita belum sesi foto ya. Baik, teman-teman, mungkin sekian yang bisa disampaikan ya. Jika memang tidak ada, Boleh, tidak, boleh, boleh nanya ini, Mbak, ke Mas apa, D, ke Mas D. ya ya, boleh monggo. Eh, baik, terima kasih Mbak Dwi atas kesempatannya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikit aja sih, mana Mas D ini? Banyak-banyak Kemarin, juga nggak apa-apa. kemarin apa namanya selesai di Sarnas ada agenda di Malang ya, yang apa tadi yang selaras, apa namanya? Yang bertani selaras ya kalau nggak salah. Benar nggak sih? Bertanian alam. Oh iya, iya sorry salah. Nah, aduh, yang Rizka tanyain tuh eh, yang dilibatkan itu siapa aja gitu. Maksudnya apakah dari aktivis peneleh regional Malang aja kah atau ada juga mungkin teman-teman yang lain ikut ke dalam keterlibatan itu. Itu aja sih. Kasih. Terima kasih, Kariska. Monggo Kak Dio bisa langsung ditanggapi. Ya, eh, terima kasih. Kalau saya langsung jawab. Tapi sebelum dijawab mungkin saya kasih gambaran sedikit. Jadi sebenarnya agenda agenda 3-in-1 ini agenda bersama dengan penerbit, terus juga dengan aktivis-aktivis peneleh, terus juga dengan lembaga-lembaga peneleh yang lain kayak gitu. Jadi ini atas keresahan apa kemudian salah satunya kita memperingati Hari Hutan ya. Hari Hutan itu kenapa kok sekarang ini yang saya sebutkan tadi, kenapa kok kayaknya rasa-rasanya Malang ini
kota-kota dingin dulunya gitu, kota yang masih asri dan lain sebagainya kok semakin panas dan lain sebagainya gitu. Jadi ini sebenarnya agenda yang yang holistik, bahasanya holistik itu menyeluruh. Kita nggak cuman menyasar ke lingkungan aja, tapi juga nanti kita eh, bahas tentang psikoedukasi, apa kaitannya dengan manusia itu dengan alam dan lain sebagainya. Terus juga ada agenda-agenda yang kita kaitkan juga dengan eh, apa dengan hal-hal yang sifatnya religiusitas kayak. Jadi untuk kenapa sebenarnya nggak ada batasan dan nggak ada apa namanya nggak ada kriteria khusus siapa yang bergabung dan lain sebagainya. Kemarin tuh siapa-siapa aja yang kira-kira mau andil terlibat gitu kan, andil terlibat dalam agenda three-in-one. Three-in-one nggak cuman bertani selaras dengan alam aja. Kemarin juga ada berkongsi senyuman namanya nama agendanya. Terus juga ada uh, psikoedukasi dan lain sebagainya. Terus ada sosialisasi anti bullying sekolah-sekolah. Terus juga ada agenda-agenda yang melibatkan lansia-lansia kayak gitu. Nah itu sebenarnya mau coba dirancang dan semoga di teman-teman yang lain juga juga kita sama-sama saling saling menjalin dan saling menghidupkan dengan kayak regionalnya masing-masing dengan agenda-agenda yang demikian kayak pun saya tadi juga sempat jelaskan kan agenda itu juga nggak harus dari aktivis peneleh aja, kita juga bisa ikut andil dengan teman-teman yang lain. Kayak contoh kemarin tuh ada komunitas komunitas apa namanya komunitas lingkungan yang ada di Malang, salah satunya ada KHM itu Kader Hijau Muhammadiyah kayak gitu. Terus ada komunitas-komunitas yang lain dan ada anak Ormek juga, ada anak-anak Ormek dan anak-anak organisasi daerah dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi uh, lebih ditekankan ke visi 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 programnya sih. Jadi bukan bukan berdasarkan kan kalau di teman-teman aktivis peneleh saya kira sudah lebih jauh paham tentang makna kolaborasi, tentang makna relasi kelompok dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi itu yang lebih kita tekankan, proses kolaborasinya, proses konsolidasinya kayak gitu. Mungkin itu teman-teman bisa bisa dilihat di Instagram sih, di Instagramnya penerbit itu kelihatan kok logo-logonya kayak gitu. Itu dari mana aja. Dan nggak cuman ini ya Mbak Fat ya, cuman dari Malang aja organisasinya, ada juga yang dari Jogja dan lain sebagainya. Mbak Feb lebih paham sih sebenarnya karena Mbak Feb orang penerbitnya langsung gitu. Terus di sini juga ada Mbak Rafida gitu. Ya, gimana Rizka? Apakah sudah tercerahkan dari Kakak Deo? Iya, makasih banyak Mas D. Siap-siap. Kayaknya perlu juga di regional Lombok nih. Iya, siap. Makasih. Ya, jadi nggak untuk apa jalan untuk Nusantara atau disingkat Janur ini nggak hanya dari dilakukan oleh aktivis penilai itu sendiri gitu ya. Bisa dikolaborasikan dengan pemuda-pemuda lokal ataupun organisasi yang mungkin apa ya selaras gitu untuk bisa gerak bareng seperti itu sih. Tinggal dikomunikasikan aja kira-kira di setiap wilayah itu bagaimana kulturalnya seperti itu. Oke, terima kasih Kariska. Eh, Closing statement Kak Deo ada nggak? Atau sudah cukup? Cukup kayaknya. Mbak. Oke, cukup. Kira-kira emang jam-jam rawan ini ya. Bismillah, semoga kita tetap dikuatkan sampai azan maghrib gitu ya teman-teman. Mungkin terakhir sebelum kita closing bisa apa mengambil satu dokumentasi gitu ya. Teman-teman bisa mengaktifkan kamera. Kita tunggu, kita foto bersama. Yang
yang berhalangan ya nggak apa-apa sih, nggak mengaktifkan juga. Semoga selalu disehatkan dimanapun teman-teman dan kakak-kakak berada. Siap, amin. Mbak Dwi. Wah, ada suara, ada Mas Aril, ayo kita bukber di Secret. ada Kemarin suara, sebelum tempat di Sanu ini. ada suara Akang MV. Kita hitung teman-teman dari 1, 2, 3. Mantap. 1, 2, 3 sekali lagi. Baik, terima kasih teman-teman semua. Nah, terima kasih sudah bergabung pada sore hari ini. Oh ya, sebelumnya ada eh, terakhir dari penyampaian dari Ketua Aktivis Peneleh Kak Anang Galih. Ya, Oke. silakan Kak Anang Galih. Baik, terima kasih Kak Dwi atas kesempatan dan waktu yang sudah diberikan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya pada sore hari ini untuk sama-sama membacakan rutinan aliyah yang memang menjadi spirit perjuangan kita aktivis peneleh melalui jalur udara ya, jalur langit, ya doa-doa, ya harapan yang kita lantunkan untuk mengkonstruksi program-program aksi untuk mencapai tujuan Zelfbestur di masa depan. Amin. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwasanya acara ini bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar ngabuburit ya, bukan hanya sekedar kita menunggu bulan suci Ramadan, buka puasa ya di bulan suci Ramadan ini, tapi ini menjadi bagian kita atau ruang-ruang kita untuk memperkuat silaturahmi. Jadi yang teman-teman antar regional ini yang sebelumnya mungkin banyak yang belum saling kenal, apalagi yang baru-baru selesai di Karnas ya, itu bisa memanfaatkan momen-momen momentum ini untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar menunggu buka puasa, tapi juga kita sembari membicarakan tentang program-program keumatan yang coba kita upayakan. Di antaranya Janur tadi yang sudah disampaikan oleh Stio ya. Janur di Malang sendiri tadi sudah disampaikan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang ada di Malang, kemudian juga siapa-siapa yang dilibatkan tadi sudah disampaikan, dan harapannya ini menjadi referensi ya untuk teman-teman di regional-regional lain, ya, regional-regional lain untuk memulai mengaksikan rencana-rencana yang atau program-program yang sudah sama-sama dibuat ya dengan teman-teman di masing-masing regional. Apalagi kemarin sudah Munas ya, dan memang Munas itu kemarin bahasannya soal Janur. Jadi teman-teman itu sudah punya ini gambaran program sebenarnya. Tinggal bagaimana pelaksanaan teknisnya gitu. Bagaimana pelaksanaan pengorganisasiannya seperti apa. Nanti harapannya tadi apa yang disampaikan oleh Mas Deo itu bisa menjadi contoh ya untuk teman-teman di regional-regional lain untuk bisa memulai. Artinya kan Janur tidak hanya sekedar menanam, tapi ada banyak sekali program seperti yang tadi Mas Dio juga bilang, ada menanam selaras alam, berkongsi dengan senyuman, artinya mendatangi panti-panti jompo, ya. Jadi untuk sedikit memberikan kebahagiaan lah untuk mereka. Gitu.
terus kemarin juga ada membuat sabun. Jadi itu semua itu bagian agenda-agenda yang memang punya korelasi yang erat dengan agenda-agenda Janur itu sendiri. Nah, dan juga terakhir teman-teman sebelum kita ini ya tutup. Jadi untuk ngabuburit sendiri kita masih ada 3 sesi teman-teman. Jadi harapannya untuk pertemuan ke depannya itu baik teman-teman yang hadir maupun tidak hadir pada kesempatan ini untuk sama-sama inginkan bahwa untuk ngabuburit selanjutnya itu insya Allah di tanggal 23 nanti ada regul kolaborator dari Lombok, kemudian Sumbawa, ada juga Makassar nanti yang insya Allah akan membersamai kita pada kesempatan selanjutnya, dan juga nanti ada di tanggal ini ya teman-teman, ada di tanggal 23 ya, hari Sabtu itu untuk sesi kedua. Sesi ketiga itu insya Allah Sabtu di tanggal 30 Maret. Kemudian yang terakhir nanti ada di Kamis 4 April. Nah, harapannya teman-teman untuk pertemuan selanjutnya untuk sama-sama saling mengingatkan bahwasanya kita ada agenda ngabuburit ya. Supaya lebih ramai lagi yang hadir ya. Kita lebih bisa bersapa, bergurau ya. Jadi untuk mempererat tali silaturahmi. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir dan juga Kak Dwi di sini. Terima kasih Kak atas waktunya. Saya kembalikan ke Kak Dwi. Kita jargon dulu ya. Udah lama nggak jargon ini. Aduh. Boleh. Tapi saya tanya dulu, ini ada suaranya nggak nih teman-teman nih? Ada Kak siapa nih, Alisa ya hadir ini. Ada sekjen kita juga. Ya, ini Mas Hendra Jaya ini juga ketua kita juga, koordinator nasional aktivis peneleh 2022 ya, masa bakti kemarin sebelum Pak Kornas yang baru Mas Fadir. Di sini ada juga Bang Aril. Nah, Bang Aril ini juga salah satu daya guru kita yang ada di Peneleh ya. Kebetulan beliau juga sedang menempuh S2 di Universitas Brawijaya. Kita doakan semoga cepat selesai. Ada juga Mas Hendra tadi juga sedang menempuh juga. Kita doakan cepat selesai teman-teman. Ada Mas Fawaid, di sini Kak Fawaid, regional Bangkalan. Jadi ada Kak Sulis ya, koor regional Kediri. Kak Dwi sendiri sebenarnya koor regional Jabodetabek gitu. Ini Dian Arintawati ini dari Jombang kalau nggak salah ya. Nganjuk. Kediri. Oh, Nganjuk. Oh iya Kak Dian, astagfirullah. Apa kabar Kak Dian? Mbak? Jungwan. Nah. Jadi siap ya teman-teman, kita jargon dulu sebelum mengakhiri. Wah, sudah ini nih. Mungkin langsung aja ya. Kita semangat ini, walaupun puasa kan harus semangat gitu kan. Apalagi yang yang sahurnya banyak ini kan, masa lemas gitu. Oke. Zelbestur aksi. Oke. Sekali lagi, Peneleh Zelbestur Zelbestur aksi. Siap, Gurunda. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke Kak Dwi. Silakan Kak. Oke, baik. Terima kasih atas pengakhiran dari acara ini oleh Kepala Aktivis Nasional Aktivis Melayu Utama, Saudara Anang